Seorang CEO jutawan menghadapi sekretarisnya dalam situasi memalukan dan akhirnya terpesona olehnya tanpa bisa diperbaiki. Sebelum kita mulai, tinggalkan komentar di bawah mengatakan dari mana Anda menonton dan nikmati cerita yang tidak boleh dilewatkan ini. Sarah Cole sedang mengalami pagi yang layak disebut mimpi buruk. Dia melaju melintasi koridor-koridor mewah Smith Enterprises, berusaha putus asa untuk menemukan ruang rapat di mana dia seharusnya berada dalam 5 menit. Ini adalah hari pertamanya sebagai penerjemah, dan tentu saja, dia sudah terlambat. Sangat luar biasa, Sarah. Kamu akan dipecat sebelum sempat menandatangani kontrak. Selamat atas prestasi itu. Gumamnya pada diri sendiri, meremas tas dan tablet di dadanya. Tapi kemudian, masalah yang jauh lebih mendesak muncul. Perutnya bergejolak, dingin menyusuri punggungnya, dan sebuah pikiran menakutkan menghantamnya. Dia perlu pergi ke toilet. Sekarang, dengan mata yang menyapu lingkungan dalam kegelisahan, dia melihat tanda dengan gambar kecil yang menunjukkan jalan keluar. Tanpa ragu, dia membuka pintu dan masuk. Dia berlari ke wastafel, mencuci tangan dan menghela nafas lega. Saat itulah dia menyadari ada yang aneh. Di mana cermin make-up dan tempat sampah untuk kebersihan wanita? Kemudian dia mendengar suara pria. Duh! Laporan keuangan itu bencana. Dan bos, sudah lihat dia marah. Sarah membeku. Tunggu, suara pria? Dia berkedip 3 kali, melihat ke sekeliling. Tidak mungkin. Jantungnya berhenti, otaknya mati, perutnya terasa mual. Dia telah masuk ke toilet pria. Dalam kepanikan total, dia berbalik dan melakukan satu-satunya hal yang logis. Berlari ke kabin pertama dan menutup pintu. Oke, Sarah, jangan panik. Mereka akan pergi, dan kamu keluar dengan tenang. Tidak ada yang akan tahu. Rencana sempurna. Kecuali untuk satu detail kecil. Dia lupa mengunci pintu. Dan pada saat itulah takdir memutuskan untuk menjadikannya lelucon terburuk. Kenop pintu berputar, pintu kabin terbuka, dan seorang pria tinggi, kekar, yang hanya mengenakan handuk muncul di hadapannya. Mata Sarah bertemu dengan mata orang asing itu. William Smith, CEO, hampir berteriak dan melangkah mundur seolah-olah melihat hantu. Apa yang terjadi di sini? Sarah, yang benar-benar tertegun, juga berteriak. Kenapa kamu berteriak? Kenapa kamu ada di sini? William membalas, berusaha memutuskan apakah ini lelucon atau delusi. Sarah hanya bisa memikirkan 3 kata. Aku benar-benar terjebak. Matanya secara tidak sengaja melirik ke perut terdefinisi dari CEO. Begitu dia menyadari apa yang sedang dilakukannya, dia mengalihkan pandangan dengan sangat cepat hingga hampir memutar lehernya. Maaf. Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa. Teriaknya, menutup mata. Ya, kamu melihat. William membalas, memegang handuknya seolah-olah martabatnya bergantung padanya. Dalam kepanikan total, Sarah berusaha menjauh, tetapi tergelincir di karpet dan jatuh ke lantai kabin. William menutup matanya sejenak, jelas berusaha mengumpulkan kesabaran. Katakan padaku bahwa ini adalah mimpi buruk, dan aku akan bangun kapan saja. Sarah, mendekati kolaps, berusaha menyatukan kata-katanya. Aku adalah. Dia menunjuk secara acak ke arah toilet, putus asa untuk menciptakan alasan. Saya dari audit kesehatan sanitasi. Ya, saya sedang memeriksa apakah toilet perusahaan memenuhi standar internasional. William mengangkat alisnya, jelas tidak mempercayai cerita itu. Kesehatan sanitasi? Di toilet pria? Di tengah waktu kerja? Ya, program percontohan. Perusahaan inovatif pertama yang mengujinya. Sarah berseru, mencoba menyelinap keluar, tetapi William memblokir jalannya. Dia menghela nafas, menggosok pelipisnya seolah-olah ini adalah hal paling absurd yang pernah dia alami. Apakah ini semacam lelucon? Kamera tersembunyi? Dia melihat sekeliling, mencari tanda-tanda perekaman. Mata Sarah membelalak. Apa? Tidak. Aku hanya masuk ke tempat yang salah. William menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam, berusaha mempertahankan kesabaran yang masih tersisa. Bagus. Sekarang pergi. Sarah berusaha bangkit dengan cepat, tetapi kepalanya terbentur dinding toilet.
Ai. William mengusap wajahnya, tanpa hampir menyerah pada kewarasannya. Apakah kamu mencoba untuk menghancurkan diri di depanku? Tidak sengaja. Dia bangkit seperti roket. Sekarang minggir sebelum seseorang masuk ke sini dan mengira CEO menculik seorang karyawan di toilet pria. Ide itu membuat Sarah masuk ke mode turbo. Dia berlari keluar, terjatuh pada kereta pembersih dan menjatuhkan ember berisi air di lantai. William harus melompat agar tidak terkena. Sarah melihat kekacauan itu. Lalu ke William. Kemudian kembali ke kekacauan. Itu tidak bisa semakin buruk. Atau bisa? Jadi, dipekerjakan dan dipecat dalam 1 hari? Tidak mungkin. William hampir berteriak. Dan Sarah tidak membuang waktu. Keluar dari toilet dengan cepat. Wajahnya memerah karena malu. Tapi yang terburuk masih akan datang. Ketika William akhirnya menenangkan diri, mengenakan setelan dan menuju rapat, dia terhenti di tengah jalan melihatnya duduk di antara eksekutif lainnya. Dia mencoba tersenyum, jelas gugup. William menyipitkan mata, tidak percaya. Apa yang kamu lakukan di sini? Sarah menelan ludah. Nah, Tuan Smith, saya adalah penerjemah baru Anda. Keheningan yang mengikuti sangat intens, sehingga bisa mendengar jarum jatuh. William menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Saya pasti membayar sesuatu yang saya lakukan di kehidupan lain. Dia masih berusaha mencerna situasi. Wanita yang dia temukan bersembunyi di toilet pria, yang hampir membuatnya terkejut dan bahkan menyebabkan kekacauan layak film, sekarang adalah penerjemah resminya. Ini pasti lelucon takdir. Semua orang di ruang rapat bergantian memandang antara dia dan Sarah, yang berusaha dengan putus asa untuk bersembunyi di balik tumpukan kertas, terlihat jelas berkeringat. William menyilangkan tangan dan berkata, "Kamu? Penerjemah saya?" Sarah sudah mengharapkan akan dipecat bahkan sebelum memulai. Dia mencoba tersenyum. Secara teknis, ya. William mengangkat alisnya. Secara teknis. Dia membersihkan tenggorokannya dan memaksakan nada profesional. Maksud saya, ya. Saya dipekerjakan untuk membantu dalam rapat internasional, dan memastikan komunikasi yang efisien dengan para investor asing. William berkedip perlahan, menyerap informasi tersebut. Dan kamu memulai hari pertamamu, dengan menginvasi toilet pria. Sarah menutup mata sejenak, berharap bisa menghilang dari situ. Itu adalah kesalahan navigasi kecil. Kesalahan navigasi. Ya, saya tersesat, bingung dengan pintu-pintu, dan tiba-tiba, paf! Saya ada di sana. Dengan kamu. Di toilet. Tapi itu adalah kecelakaan. Dia melepaskan tawa gugup. Keheningan menguasai ruangan sampai salah satu eksekutif membersihkan tenggorokannya dan berkata, "Nah, setidaknya kita tahu bahwa Nona Cole memiliki semangat petualangan." Beberapa tawa kecil bergema, tetapi William tidak menganggapnya lucu. Dia mengusap wajahnya, seolah membutuhkan semua kesabaran di dunia. Saya benar-benar pantas mendapatkan ini. Apakah ini semesta menghukum saya? Matanya kembali ke Sarah, yang sekarang berpura-pura sangat sibuk mengacak-acak kertas. Bagus. Sekarang dia harus bekerja dengan dia. Menarik kursi, dia duduk dan mengetuk jari di meja. Baiklah, karena semua orang sudah di sini, mari kita mulai. Sarah menghela napas lega, berpikir bahwa dia akhirnya akan dibiarkan sendirian. Tapi kemudian, Nona Cole. Dia membeku. Ya, Tuan. Terjemahkan apa yang baru saja saya katakan. Sekarang. Sarah berkedip. Hah? William menundukkan kepala. Saya bilang, terjemahkan. Sekarang. Dia menelan ludah. Ah, jadi ini adalah ujian. Baiklah. Sarah menarik napas dalam-dalam. Kamu belajar untuk ini. Kamu bisa melakukannya. Mengambil 1 detik untuk menenangkan diri, dia melihat para investor dan menerjemahkan kata-kata William dengan lancar. Mereka mengangguk, puas. Tapi William tampaknya tidak yakin. Dia terus mengujinya tanpa ampun. Itu. Terjemahkan itu sekarang. Ini dan yang ini. Setiap kalimat yang dia lontarkan, Sarah menjawab tanpa ragu. Tepat, cepat, dan dengan kealamian yang mengesankan. Para eksekutif jelas terkesan. Dia tahu apa yang dia lakukan.
Di akhir rapat, semua orang puas. Semua, kecuali William. Dia masih terlihat bertekad untuk menemukan alasan untuk menyingkirkan dia. Begitu para investor pergi, dia menatap Sarah. 1 minggu. Kamu punya 1 minggu untuk membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan pekerjaan ini. Dia berdiri dan mengancing jasnya. Jika kamu melakukan 1 kesalahan pun, kamu keluar. Sarah berkedip. 1 minggu. Tepat. Dia menyilangkan tangan. Jadi maksudnya jika saya bertahan selama 1 minggu, kamu tidak bisa memecat saya. William tersenyum, menantang. Jika kamu bertahan. Sarah menyipitkan mata. Kalau begitu ini adalah tantangan. Dia mengangkat bahu. Sebut saja apapun yang kamu mau. Tapi jangan terlalu terikat pada posisi itu. Dengan tatapan intimidasi terakhir, dia meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, Sarah jatuh ke kursi, menghela napas panjang. 1 minggu? Kamu bercanda dengan saya. Dia tidak akan kehilangan pekerjaan ini. Dan jika William Smith pikir dia akan menyerah dengan mudah, dia akan segera mendapatkan kejutan besar. Dalam beberapa hari berikutnya, dia melakukan segala cara untuk membuatnya gagal. Dia melontarkan terjemahan yang mustahil, meminta ringkasan yang kompleks, dan menjadwalkan rapat mendadak. Tapi Sarah tidak pernah ragu. Dia menghadapi setiap tantangan dengan tekad. Bahkan meskipun terjatuh di sana-sini, Sarah selalu bisa bangkit kembali. Yang paling menjengkelkan, dia melakukan semua itu tanpa kehilangan semangat. Suatu pagi, William muncul di samping mejanya dan melemparkan tumpukan dokumen di hadapannya. Saya perlu ini diterjemahkan dalam 2 jam. Sarah melihat tumpukan halaman dan kemudian melihatnya. 2 jam. Ada masalah. Dia tersenyum manis. Tidak. Hanya mencoba memahami apakah kamu memiliki konsep waktu atau hidup di dimensi paralel. William mengangkat alis. Saya dengar kamu efisien, Nona Cole. Jadi berhentilah berbicara dan mulailah menerjemahkan. Sarah menghela napas, mengambil dokumen dan mulai bekerja. Untuk frustrasi William, dia selesai tepat waktu. Tapi tidak semua itu adalah kemenangan. Pada hari keempat, kelelahan, tidak tidur dengan baik, dan telah menghabiskan sepanjang hari menerjemahkan kontrak, dia melakukan kesalahan. Ketika William mengajukan pertanyaan kepadanya, dia menjawab dalam bahasa Jerman tanpa menyadarinya. Dia mengangkat alis. Apa? Sarah berkedip perlahan, otaknya masih mencoba mengejar. Saya lupa beralih ke bahasa Inggris. Ya. Hening. Bagus, kamu harus belajar bahasa Jerman. Itu bahasa yang menarik, katanya, bahkan tidak repot-repot memberikan penjelasan. William mengusap wajahnya. Wanita ini akan membuatku gila sampai akhir minggu. Ketika Sarah masuk ke kantor William untuk menerima keputusan akhir, dia berdiri di dekat jendela, tangan di saku. Duduklah. Dia patuh, bersiap untuk apapun. Akhirnya, dia berbalik untuk menatapnya. Kamu lulus. Dia hampir tersedak. Apa? William menghela napas. Saya mengakui bahwa kamu lebih baik dari yang saya harapkan. Sarah berkedip. Itu pujian. Jangan terbiasa dengan itu, jawabnya cepat. Dia tersenyum. William Smith, CEO yang pemurung, baru saja mengakui bahwa dia membutuhkan saya. Ini adalah sejarah. Dia menyipitkan mata padanya. Hanya coba jangan terlibat dalam lebih banyak masalah. Sarah berdiri, mengambil barang-barangnya. Saya janji tidak akan lagi masuk ke toilet pria. Bagus. Tapi, begitu dia pergi, senyum kecil meluncur dari bibir William. Dia tidak ingin mengakuinya, tetapi ada sesuatu tentang dirinya yang membuatnya penasaran, dan itu sangat mengganggunya. Sarah mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Bekerja dengan William Smith adalah medan perang yang nyata. Dia memiliki bakat khusus untuk mempersulit segalanya. Menuntut, perfeksionis, dia selalu menemukan cara untuk menantangnya. Jika dia menerjemahkan dokumen dengan cepat, dia akan mencarikan sesuatu yang lebih kompleks. Jika dia mengatur kontrak, dia akan menciptakan kriteria baru untuk mengujinya. Ini adalah perang.
Smith, aku siap untuk berjuang, gumamnya pada dirinya sendiri saat mengangkat tumpukan berkas. William lewat saat itu, mengangkat alisnya. Apa yang kamu katakan? Dia membeku. Tidak ada. Saya sedang berbicara dengan diri saya sendiri. Dia menganalisisnya sejenak, menggulung matanya dan kembali ke kantornya. Sarah menarik napas dalam-dalam. Oke, saya hanya perlu bertahan 1 hari lagi. Tidak mungkin sesulit itu, kan? Dia berkonsentrasi, menerjemahkan laporan besar, ketika sebuah dokumen mendarat tepat di depannya. Dia berkedip dan mengangkat pandangannya. William, saya perlu ini diterjemahkan. Berapa lama saya punya waktu? Dia menyilangkan tangan dan mencondongkan kepala. Sekarang. Sarah terkejut. Sekarang? Ada masalah? Dia menarik napas dalam-dalam dan mengambil dokumen itu. Tidak ada. Hanya bertanya-tanya apakah kamu mengikuti agama yang melarang tenggat waktu yang wajar. Dia mengangkat alisnya. Apa? Tidak ada. Saya sudah mengerjakannya. Dia mengunci dirinya di ruang konferensi dan mulai menerjemahkan seolah hidupnya tergantung padanya. William tahu bahwa dia sedang memberi tekanan terlalu banyak. Dia ingin melihatnya gagal. Tetapi Sarah tidak bersedia menyerah. 2 jam kemudian, dia masuk ke kantornya, dokumen di tangan. Ini dia, Tuan Smith. Terjemahan selesai, dengan bukti dan semuanya. William mengambil kertas-kertas itu dan memeriksanya dengan teliti. Sarah menahan napas. Lalu, dia menutup map tersebut. Itu dapat diterima. Dia mengangkat alisnya. Dapat diterima? Itu berarti sempurna, cemerlang, dan lebih baik dari yang diharapkan. Dalam bahasa William Smith, kan? Dia mengabaikan provokasi itu. Sarah tersenyum puas. Dia sedang memenangkan pertempuran kecil. Tetapi William tidak akan membuatnya mudah. Siang itu, dia memiliki pertemuan penting dengan investor asing. Sarah ada di sana untuk menerjemahkan. Ruangan itu dipenuhi pria-pria berpakaian jas. Semuanya mengamati William seolah dia adalah raja yang akan membuat keputusan krusial. Sarah tetap profesional, menerjemahkan semuanya dengan akurat. Tetapi kemudian, salah satu investor melakukan kesalahan. Saat menyebutkan nilai, dia mengatakan bahwa investasi akan sebesar 20 juta, padahal angka yang benar adalah 200 juta. Sarah segera mengidentifikasi kesalahan itu dan melihat ke arah William, berharap dia akan memperbaikinya. Tetapi dia tetap diam. Itu adalah ujian. Dia menelan ludah. Jika dia berbicara, dia akan melanggar posisinya. Jika tidak berbicara, dia bisa mempertaruhkan kesepakatan besar. Mengambil keputusan, dengan suara tegas, dia memperbaiki angka tersebut tanpa ragu. Investor itu mengernyitkan dahinya sejenak, lalu memahami kesalahan itu dan mengangguk. William tidak menunjukkan reaksi apapun dan pertemuan berlanjut. Ketika selesai dan para investor pergi, dia akhirnya berbalik ke arahnya. Kamu menyadari kesalahan itu dengan cepat. Sarah menahan napas. Ya. Dan kamu punya keberanian untuk memperbaikinya. Ya. Hening. Lalu, dia berkata, kerja bagus. Sarah berkedip beberapa kali. Maaf, bisa ulang itu? William mengangkat alisnya. Apa? Saya rasa saya mendengar pujian. Dia menggulung matanya. Jangan terbiasa. Dia tersenyum. Dan, untuk pertama kalinya, William menyadari bahwa dia mulai terbiasa dengan kehadirannya. Sarah mulai memahami bagaimana pikiran William Smith bekerja. Dia adalah kombinasi dari disiplin yang ketat, perfeksionisme ekstrim, dan sedikit kedinginan emosional. Tetapi di balik citra sempurna itu, ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Sesuatu yang tidak bisa dia pecahkan, tetapi semakin jelas seiring berjalannya waktu. Beberapa hari terakhir sangat melelahkan, tetapi Sarah bertekad untuk membuktikan bahwa dia pantas berada di sana. Tidak peduli seberapa keras dia diuji. Tidak peduli berapa kali dia menggulung matanya pada komentar tajamnya atau menciptakan tantangan baru, dia sudah mengatasi salah satu hambatan terbesar, mendapatkan pujian darinya, meskipun enggan. Namun, masih ada sesuatu dalam diri William yang membuatnya penasaran. Dia sudah pernah bekerja dengan atasan yang menuntut sebelumnya, tetapi tidak ada yang memiliki bobot yang sama seperti dia. Dan malam itu,
Selama acara gala perusahaan, dia akhirnya memahami alasannya. Ruangan itu menakjubkan, dipenuhi tamu-tamu yang berpakaian sempurna, pelayan berkeliling dengan nampan berisi sampanye, dan suasana kemewahan yang mutlak. Sarah ada di sana untuk membantu William jika dia membutuhkan terjemahan untuk mitra asing. Dia datang terlambat, yang tidak biasa. Begitu dia masuk, Sarah melihat ada yang tidak beres. Dia tampak pucat, bahkan lebih serius daripada biasanya. Jika itu mungkin, matanya melintasi ruangan dengan cepat, seolah mencari seseorang atau sesuatu. Kemudian, seorang pelayan lewat menawarkan segelas sampanye. William berhenti tiba-tiba. Sarah melihat ketika dia menolak gelas itu dengan gerakan kasar dan menjauh seolah dia telah menyentuh sesuatu yang membara. William, dia memanggil, melangkah beberapa langkah ke arahnya. Dia tidak menjawab. Dia hanya berjalan menuju balkon, di mana angin malam bertiup lembut. Sarah ragu, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa dia harus mengikutinya. Saat mendekat, dia menemukan William membelakangi pesta. Tangannya kokoh di pegangan, bahunya tegang. Napasnya sedikit cepat. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Ini bukan urusanmu," jawabnya tanpa membalikan wajah. Sarah menyilangkan lengan, bersandar di pagar di sampingnya. "Kamu tidak terlihat baik." Dia menghela napas berat, tetapi terus menatap cakrawala. "Aku hanya butuh 1 menit." "Apa yang terjadi?" Hening. Sarah menyadari bahwa dia telah menyentuh titik sensitif. Jadi, seolah-olah berjuang melawan keputusan internal, William akhirnya berbicara. "Aku benci sampanye." Sarah mengernyit, terkejut dengan pengakuan itu. "Kamu benci sampanye?" "Ya." "Ada alasan khusus?" Dia akhirnya menoleh untuk menatapnya dan, dalam sekejap, Sarah melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kerentanan. "Ya," jawabnya singkat, tetapi tidak memperdalam pembicaraan. Dia bisa saja membiarkannya berlalu. Dia bisa berpura-pura bahwa percakapan itu tidak pernah terjadi dan kembali ke pesta. Namun, entah kenapa, dia merasa bahwa itu penting. "Kamu ingin membicarakannya?" Dia tertawa tanpa humor. "Aku terlihat seperti seseorang yang membicarakan perasaan." "Dengan jujur?" "Tidak. Tapi aku pikir sudah saatnya seseorang mencoba." Dia menatapnya dengan terkejut. Sarah berpikir dia akan tertawa atau mengabaikannya dengan komentar sarkastik, tetapi sebaliknya, dia hanya terdiam. Dia mengamati jarinya menggenggam pegangan sampai sendinya memucat. "Sudah lama," dia mulai, suaranya lebih rendah dari biasanya. "Aku dulu suka sampanye." Sarah tetap diam. "Sampai suatu hari aku menyadari bahwa itu selalu ada di momen-momen paling menyedihkan dalam hidupku." Suatu getaran menjalar di punggungnya. "Pada hari ketika aku kehilangan seseorang yang kucintai, ada gelas sampanye di tanganku. Pada hari ketika hidupku hancur, aku berada di acara seperti ini, dikelilingi pelayan yang menyajikan sampanye untuk semua orang." Dia tidak tahu bagaimana menjawab. Dia tidak pernah berbicara tentang kehidupan pribadinya. Seolah-olah masa lalunya sebelum menjadi salah satu pria paling berpengaruh di negara ini telah sepenuhnya dihapus. "Apakah kamu kehilangan seseorang yang penting?" tanya Sarah lembut. William perlahan-lahan menoleh, menatapnya. Tatapannya tidak lagi membawa kesombongan atau kedinginan. Sebaliknya, ada kesedihan yang jauh. "Ya." Sarah merasakan sesak di dadanya. Dia mengalihkan pandangannya, menghela napas panjang. Tapi tidak masalah. Masa lalu adalah masa lalu. Dia terdiam sejenak. "Itu penting," akhirnya dia berkata. Dia mengernyit. "Apa maksudmu?" "Apa yang terjadi padamu, William, itu penting." Dia menutup matanya sejenak, seolah mencoba mengakhiri pembicaraan. "Aku tidak membicarakannya." "Aku mengerti." Dia tertawa pahit. Sarah mengamatinya dan tersenyum tipis. "Tapi, jika suatu hari kamu ingin, aku tahu cara mendengarkan." Dia tidak tahu mengapa dia mengatakan itu. Mungkin karena tidak ada yang pernah mengatakan hal itu padanya sebelumnya. William mempelajarinya sejenak. Matanya meneliti wajahnya, ekspresinya, ketulusannya. Dia tidak terbiasa dengan ini, seseorang yang peduli tanpa mengharapkan imbalan. Akhirnya,
Dia mengalihkan pandangan. Kembali ke pesta. Sarah mengangguk. Dia mulai menjauh, tetapi sebelum melewati pintu masuk ke ballroom, dia berhenti dan melihatnya dari atas bahunya. Terima kasih. Hampir tak terdengar, tetapi Sarah mendengarnya. Dan pada saat itu, dia tahu bahwa dia telah melintasi batas yang tidak pernah dilalui orang lain. Dan mungkin, hanya mungkin, itu adalah masalah. Dia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tersisa setelah percakapan di balkon itu. Dia tidak ingin mengakui, tetapi sesuatu dalam diri William menarik perhatiannya lebih dari yang seharusnya. Dia kasar, mengendalikan, dan kadang-kadang tidak tertahankan. Tetapi, pada saat yang sama, ada saat-saat ketika fasad baja itu pecah, mengungkapkan seseorang yang memikul beban terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Dalam hari-hari berikutnya, William tampak lebih jauh dari biasanya. Selama rapat, dia menghindari menatapnya langsung dan menjaga interaksi tetap profesional. Sarah menyadari bahwa dia sedang berusaha membangun tembok antara mereka, seolah-olah berpura-pura bahwa percakapan itu tidak pernah terjadi. Tetapi tembok itu tidak bertahan lama. Sebuah perjalanan bisnis dijadwalkan, dan, sebagai penerjemah pribadinya, Sarah perlu menemaninya. Acara tersebut adalah konferensi internasional, dan komunikasi yang efektif antara para peserta akan sangat penting. Dia tidak khawatir tentang pekerjaannya, karena dia tahu bahwa dia baik dalam apa yang dia lakukan. Namun, menghabiskan begitu banyak waktu di samping William, di luar kantor, membuatnya tidak nyaman. Penerbangan berlangsung tanpa masalah, tetapi Sarah memperhatikan bahwa William bahkan lebih pendiam daripada biasanya. Sepanjang perjalanan, dia menatap tablet, menganalisis laporan, mengabaikan upayanya untuk mengobrol. Saat mereka tiba di hotel mewah di mana konferensi akan berlangsung, Sarah terkesan dengan sofistikasi tempat itu. Gantungannya yang berkilau menerangi aula utama, sementara dinding marmer memantulkan kemegahan tempat tersebut. Itu adalah jenis latar belakang di mana William tampak secara alami cocok. Dia mengambil kunci kamar dan sedang bersiap untuk berpisah untuk beristirahat ketika dia mendengar suara dinginnya di belakangnya. Makan malam jam 8. Jangan terlambat. Dia berbalik, terkejut. Makan malam apa? Malam ini, dengan para investor. Kenakan sesuatu yang pantas. Dia mengangkat alis. Sesuatu yang pantas? Apakah kamu menyiratkan bahwa aku tidak tahu cara berpakaian? Dia memberinya tatapan bosan. Aku bilang kamu tidak bisa hanya muncul mengenakan sembarang pakaian. Kamu perlu memproyeksikan citra profesional. Oh, terima kasih atas nasihatnya, guru mode. William hanya mendesah dan melanjutkan ke arah lift tanpa menjawab. Sarah menggelengkan kepala, mendengus pada dirinya sendiri saat menuju kamar. Makan malam itu adalah acara formal dan, untuk kejutan Sarah, William tampak berbeda. Dia masih mempertahankan sikap serius dan mengesankan, tetapi di lingkungan itu dia tampak semakin jauh, seolah diukir dari es. Sepanjang malam, dia berbicara dengan sopan kepada para investor, tetapi Sarah tahu bahwa senyuman ramah itu hanyalah sebuah topeng. Ketika makan malam akhirnya berakhir, mereka berdua sudah kelelahan. Mereka masuk bersama ke dalam lift untuk kembali ke kamar, dan begitu pintu tertutup, Sarah menghela napas panjang lega. Dia tidak pernah berpikir akan mengatakan ini, tetapi dia benar-benar merindukan William yang pemurung di kantor. Sisi sosialnya ini menakutkan. Dia meliriknya dengan curiga. Dan saya tidak pernah berpikir akan mengatakan ini, tetapi kamu terlalu banyak bicara. Dia menggulung matanya. Sebelum dia bisa menjawab, lift bergetar dan berhenti. Mata Sarah membesar saat dia berbalik ke William, berharap dia mengatakan bahwa ini adalah hal yang normal. Apa itu? Dia menekan beberapa tombol di panel, tetapi tidak ada yang terjadi. Matanya menyipit sedikit sebelum dia mengatakan, sepertinya kita terjebak. Gelombang panik menjalar di punggungnya. Sarah tidak pernah tahan dengan tempat kecil dan tertutup, dan terjebak di dalam lift dengan William Smith jelas bukan bagian dari rencananya. Santai, katanya, seolah-olah itu adalah hal yang paling sederhana di dunia. Santai? Kita terjebak di dalam kotak logam yang digantung di udara. William, bagaimana tepatnya kamu berharap saya bisa santai? Dia menatapnya, setengah kesal, setengah terhibur.
Apakah kamu pernah terjebak di dalam lift sebelumnya? Tidak. Jadi mungkin ini adalah kesempatan besar untuk memperluas pengalaman hidupmu. Sarah menghela napas tajam. Bagus. Saya selalu bermimpi mengalami pengalaman hampir mati di samping bos saya yang tidak tertahankan. Mengabaikan komentar itu, William mengambil telepon darurat. Setelah percakapan singkat, dia memutuskan sambungan dan menghela napas. Akan memakan waktu setidaknya 1 jam untuk memperbaiki. Mata Sarah membesar. 1 jam? Saya akan mati di sini. Kamu tidak akan mati. Bagaimana kamu bisa yakin? Dan jika kita kehabisan oksigen? William menghela napas panjang, seolah-olah menghadapi seorang anak yang terlalu dramatis. Lift ini tidak kedap udara. Sarah, kamu tidak akan tercekik. Dia menyilangkan tangan dan mulai berjalan mondar-mandir di ruang kecil, terlihat gelisah. Saya tahu sesuatu akan salah dalam perjalanan ini. Insting saya memperingatkan. Sarah, jangan pergi. Kamu akan terjebak di dalam lift dengan seorang pria yang memiliki jangkauan emosional seperti pintu. Tapi saya tetap pergi. William mengangkat alisnya. Saya memiliki jangkauan emosional seperti pintu? Ya. Kamu tidak pernah menunjukkan emosi. Satu-satunya kali saya melihat sesuatu yang agak berbeda adalah di balkon acara. Dan meskipun begitu, kamu mematikan diri dalam 2 detik. Dia menyipitkan mata. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, Sarah kehilangan keseimbangan dan tersandung. Sebelum dia jatuh, William memegang lengannya dan menariknya dekat. Itu terjadi cepat, hanya sebuah refleks. Tetapi tiba-tiba, Sarah mendapati dirinya tertekan ke dadanya, dan lift terasa lebih kecil dari sebelumnya. Dia mengangkat pandangannya dan menemukan matanya. Untuk pertama kalinya, tidak ada kedinginan biasa, tidak ada tanda-tanda kesombongan. Hanya dia. Jantung Sarah berdegup kencang dan, untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Dia melihat perubahan di ekspresinya, detik-detik tepat ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Momen tepat ketika dia menyadari bahwa dia menginginkan ini sama seperti dia. Tetapi sebelum sesuatu bisa terjadi, lift mulai bergerak lagi. Sarah dengan cepat melangkah mundur. Wajahnya memerah. William membersihkan tenggorokannya, merapikan jasnya, dan mengalihkan pandangannya. Ketika pintu akhirnya terbuka, mereka berdua keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi saat mereka berjalan ke arah berlawanan di koridor hotel, Sarah tahu bahwa sesuatu telah berubah. Dan dari cara William memandangnya sebelum masuk ke kamarnya, dia tahu bahwa dia juga merasakannya. Masalahnya adalah, apa yang akan mereka lakukan tentang itu? Pagi berikutnya, Sarah bangun dengan tekad untuk bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Episode di lift hanyalah momen aneh, sebuah slip yang disebabkan oleh kelelahan dan fakta bahwa mereka terjebak di ruang kecil. Tidak lebih dari itu. Tetapi mengabaikan pikiran tentang William hampir tidak mungkin. Terutama karena dia berperilaku jauh lebih tertutup daripada biasanya. Selama rapat konferensi, dia menjaga jarak dan jarang melihatnya. Jelas dia berusaha berpura-pura tidak ada yang terjadi. Tetapi itu hanya membuat situasi semakin aneh. Setelah hari panjang dengan rapat dan acara korporat, tim diundang untuk makan malam dengan investor penting. Sarah ingin menolak. Dia kelelahan dan lebih suka mengurung diri di kamar hotel dengan buku bagus, dan melupakan bahwa hidupnya telah menjadi kekacauan emosi yang rumit. Tapi, tentu saja, William memutuskan bahwa kehadirannya sangat penting. Itu bukan pilihan, katanya dengan tegas ketika dia mencoba berargumen. Kamu harus ada di sana. Dan begitulah cara Sarah akhirnya duduk di meja mewah, mendengarkan percakapan yang tak ada habisnya tentang merger dan investasi, sambil mencoba mengabaikan fakta bahwa William duduk tepat di sampingnya. Dia memaksakan diri untuk bersantai, menarik napas dalam-dalam dan meneguk anggur. Lagi pula, apa yang bisa salah? Jawabannya datang dalam bentuk Thomas Bradford, salah satu investor. Di awal, itu hanyalah percakapan ramah. Tetapi seiring malam berlalu, dia mulai mendekat lebih dari yang diperlukan. Suaranya semakin insinuatif. Kamu berbeda dari penerjemah lain yang saya temui, komentarnya dengan senyuman yang membuat Sarah merasa tidak nyaman. Ah, itu menarik, jawabnya, memaksakan senyum sopan. Maksud saya, kamu memiliki pesona. Saya yakin kamu sangat populer di kalangan pria. Sebelum Sarah bisa menjawab,
Dia merasakan kursi di sampingnya bergerak. Dalam sekejap, William berbicara. Dia bersama seseorang. Nada suaranya tegas, dingin, dan tajam membuat Sarah membeku. Bukan hanya apa yang dia katakan, tetapi cara dia mengatakannya. Thomas mengangkat alisnya. Bersama seseorang, William mengambil tegukan anggur, postur santainya bertentangan dengan tatapan tajamnya. Ya. Sarah berkedip, bingung. Aku adalah. William menatapnya sejenak, peringatan diam untuk tidak membantahnya. Thomas tertawa. Lucu, dia tampaknya tidak tahu itu. Sekarang dia tahu, jawab William, tegas. Keheningan menyelimuti meja, tetapi Thomas tampak tidak yakin. Dia sedikit membungkuk ke depan, menatap Sarah. Nah, jika kau berubah pikiran, aku akan senang membawamu makan malam. Itu cepat. William meletakkan gelas anggurnya dengan suara terkendali dan, sebelum Sarah bisa bereaksi, menjawab dengan tegas, dia tidak akan berubah pikiran. Thomas mengangkat tangan. Santai, itu hanya bercanda. Tapi William tidak terlihat santai. Sarah tidak tahu apakah dia ingin memukulnya karena bertindak seperti itu atau merasa anehnya terhormat. Ketika makan malam selesai, William bangkit dari meja tanpa menunggu siapapun. Sarah tidak punya pilihan selain mengikutinya. Begitu mereka keluar ke taman hotel, dia tidak bisa lagi menahan diri. Apa itu? Dia berhenti berjalan dan menatapnya. Itu aku menyelesaikan masalah sebelum masalah itu terjadi. Masalah? Apakah kau mengira aku semacam dokumen rahasia yang butuh pengamanan maksimum? Dia menghela napas, mengusap rambutnya. Dia telah melewati batas. Dan solusi kamu adalah berpura-pura menjadi pria gua dan menyatakan bahwa aku bersama seseorang. Itu berhasil, bukan? Mata Sarah membelalak. Kau pasti bercanda. William mengamatinya lama, tatapannya kelam dan analitis. Aku tidak suka cara dia memandangmu. Jantung Sarah berdebar kencang. Itu tidak memberimu hak untuk bertindak seolah-olah kau memiliki semacam kepemilikan atas diriku. Rahang William mengeras. Kau tidak mengerti, kan? Dia menarik napas dalam-dalam. Kau menggangguku, Sarah. Dan aku tidak terbiasa dengan itu. Dia berkedip, terkejut. Aku apa? Sebelum dia bisa memproses kata-katanya, dia memegang wajahnya dan menciumnya. Itu intens. Tegas, dipenuhi sesuatu yang tidak bisa dinamakan oleh Sarah. Ketika dia melepaskan diri, matanya masih membelalak. Aku tidak. William menarik napas dalam-dalam, seolah-olah telah melakukan kesalahan. Lupakan. Sarah menyentuh bibirnya sendiri, terbelalak. Apa maksudmu lupakan? Dia menutup matanya sejenak sebelum membukanya lagi. Aku seharusnya tidak melakukan itu. Sarah menyilangkan lengan. Tapi kau melakukannya. Keheningan di antara mereka berlarut-larut. Lalu, tanpa peringatan, William tiba-tiba berbalik dan pergi. Sarah berdiri di tengah taman, merasa hidupnya baru saja menjadi jauh lebih rumit. Dia seharusnya marah. Seharusnya menuntut jawaban. Tetapi, alih-alih, dia hanya bisa berpikir bahwa dia ingin dia menciumnya lagi. Dan itu adalah masalah besar. Dia menghabiskan malam berguling-guling di tempat tidur, tidak dapat menghilangkan ciuman itu dari pikirannya. Pikirannya memutar ulang adegan itu berulang-ulang, seperti film yang terjebak dalam loop. Dan setiap kali dia mengingat kehangatan bibirnya melawan bibirnya, dia merasakan campuran frustrasi dan sesuatu yang tidak siap dia akui. Masalahnya bukanlah ciuman itu sendiri. Masalahnya adalah apa yang terjadi setelahnya. Dia menyuruhnya untuk melupakan, seolah-olah itu bukan apa-apa. Seolah-olah momen itu tidak berarti apa-apa baginya. Dan mungkin memang tidak. Sarah menggulung matanya dan memaksa dirinya untuk bangkit. Dia bukan tipe wanita yang merenungkan masa lalu. William Smith mungkin seorang CEO yang berkuasa, tetapi dia bukan pemilik pikirannya. Bertekad untuk bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, dia bersiap-siap untuk hari penuh rapat lainnya. Jika William ingin berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi, dia akan berpura-pura bahkan lebih baik. Ketika dia tiba di ruang konferensi, William sudah ada di sana, fokus pada beberapa dokumen.
Matanya terpaku pada layar laptop, jari-jarinya meluncur di touchpad saat membaca laporan. Sarah membersihkan tenggorokannya, berharap dia melihat ke atas. Dia tidak berkedip. "Selamat pagi," dia berkata, mencoba terdengar santai. Tidak ada. Bahkan satu tatapan. "Ah, jadi sekarang kau memutuskan untuk berpura-pura bahwa aku tidak terlihat." Dia menyilangkan lengan, menyipitkan mata. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi datar seperti biasa. "Aku tidak mengabaikanmu. Aku hanya sibuk." Sarah tertawa sinis. "Sibuk? Setelah malam tadi, semua yang kau katakan adalah bahwa kau sibuk. Apa yang kau ingin aku katakan?" Dia merasakan wajahnya memanas. Mungkin mulai dengan, "Maaf telah menciummu," dan kemudian berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi. William menghela napas dan menutup laptop. "Dengar, Sarah, itu adalah kesalahan." Perutnya bergejolak. "Kesalahan?" Sarah tertawa tanpa humor. "Wow. Dan aku berpikir bahwa kau tidak memiliki itu dalam dirimu, menjadi seorang idiot sejati." William menatapnya serius. "Aku tidak berusaha menjadi idiot. Aku hanya jujur." "Oh, tentu. CEO yang tak kenal ampun. Selalu begitu jujur." Dia membungkuk di atas meja. "Ingin tahu apa yang lucu, William? Kau menciummu. Kau merasakan sesuatu. Tetapi, alih-alih menghadapinya seperti orang dewasa, kau melarikan diri seperti pengecut." Matanya bersinar dengan sesuatu yang tidak dapat diartikan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sarah menyilangkan lengan. "Kau bisa berpura-pura acuh tak acuh sebanyak yang kau mau, tetapi aku tahu itu berarti sesuatu bagimu." Dia menjepit bibirnya, lalu berdiri, menyesuaikan jasnya. "Jika kau sudah selesai dengan pidatomu, kita punya rapat untuk dihadiri." Sarah menatapnya, tidak percaya. "Apakah kamu benar-benar akan melakukan itu? Pura-pura tidak ada yang terjadi dan melanjutkan hidup?" William mengambil kertas di atas meja, mengaturnya dengan tenang. "Ya." Dia mendengus, berputar di tumitnya dan keluar dari ruangan tanpa melihat ke belakang. Sisa hari itu adalah pertempuran diam antara keduanya. Setiap kali mereka berpapasan di koridor, William menghindari menatapnya seolah dia hanya karyawan biasa. Tapi Sarah tahu itu hanya sebuah topeng. Dia sedang berjuang melawan sesuatu. Dan jika dia pikir bisa mengabaikannya selamanya, dia salah. Malam itu, Sarah memutuskan bahwa dia perlu mengalihkan pikirannya. Dia menerima undangan dari Olivia, seorang rekan kerja, untuk makan malam di restoran trendy di kota. "Kamu terlihat aneh belakangan ini," komentar Olivia, sambil meneguk anggur. Sarah memutar gelas di antara jari-jarinya. "Oh, tidak ada apa-apa. Hanya masalah pekerjaan." "Masalah yang bernama William Smith?" Sarah hampir tersedak. "Apa?" Olivia tertawa. "Sarah, seluruh perusahaan menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Cara dia melihatmu. Dia tidak melihatku. Dan itulah yang membuatnya jelas. Dia tidak pernah melihat siapapun, tapi dia biasa melihatmu. Sekarang, dia berusaha menyembunyikannya." Sarah menggelengkan kepala. "Itu konyol. Tidak ada yang terjadi di antara kami." Olivia mengangkat alis. "Jika kamu bilang begitu." Sebelum Sarah bisa menjawab, dia mendengar namanya dipanggil. Saat dia berbalik, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. William ada di sana, tampak rapi dalam jasnya, dengan ekspresi serius seperti biasa. "Bisakah kita berbicara?" Dia bertanya, sepenuhnya mengabaikan Olivia. Sarah berkedip. "Sekarang." Olivia mengangkat tangan. "Aku akan mengambil lebih banyak anggur. Selamat bersenang-senang." Sarah menghela napas dan bangkit, mengikuti William ke area yang lebih privat di restoran. "Apa yang kamu mau?" Dia menyilangkan tangan. William ragu sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. "Kamu benar." Sarah berkedip. "Apa?" Dia menarik napas dalam-dalam. "Tentang ciuman. Tentang apa yang aku rasakan." Jantungnya berdebar kencang. "Kamu merasakannya?" Dia mengangguk.
Tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sarah menatapnya, mencari jejak keraguan di matanya. Jadi berhentilah melarikan diri. William terdiam sejenak. Kemudian, tanpa peringatan, dia menariknya dekat dan menciumnya lagi. Tapi kali ini, tidak ada keraguan. Ciuman itu intens, dipenuhi dengan semua emosi yang telah dia coba tekan. Seolah, akhirnya, dia membiarkan dirinya merasakan. Ketika mereka terpisah, Sarah tersenyum. Sekarang ini lebih masuk akal. William tertawa, menempelkan dahi ke dahi Sarah. Aku sangat buruk dalam mengakui perasaan. Dia tertawa bersamanya. Dan aku sangat buruk dalam menerima permintaan maaf. Dia melintaskan jari-jarinya lembut di wajahnya. Bisakah kita mencoba lagi? Sarah tersenyum. Kita bisa. Kali ini, tanpa permintaan maaf. Keesokan paginya, Sarah terbangun dengan campuran perasaan. Ciuman malam sebelumnya masih membara dalam ingatannya. Tetapi ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya membebani pikirannya. William bukanlah pria yang mudah. Dia menghindari emosi seperti wabah. Namun sekarang, dia telah menyerah. Tapi, sampai kapan? Ketika dia tiba di kantor, dia merasakan tatapan penasaran dari rekan-rekannya. Gosip sudah menyebar. Fakta bahwa William Smith, pria yang dikenal dingin dan tidak terjangkau, telah terlihat di restoran mencium penerjemahnya adalah jenis hal yang akan menimbulkan gosip selama berminggu-minggu. Sarah mengambil kopi dan langsung menuju ruang rapat. Dia memutuskan untuk tidak bertindak berbeda, tetapi tahu bahwa William tidak akan mengikuti rencana yang sama. Seperti yang diharapkan, ketika dia masuk ruangan, dia menghindari menatapnya secara langsung. Selamat pagi. Suaranya netral, terkontrol. Sarah mengangkat alis. Selamat pagi. Apa kamu tidur nyenyak? Dia ragu sejenak sebelum menjawab, masih tidak menatapnya. Ya. Dan kamu? Dia menahan senyum. Dia berusaha berperilaku normal, tetapi tidak bisa menyembunyikan sedikit kemerahan di telinganya. Malam yang luar biasa. Rapat dimulai dan, seperti yang diharapkan, William menjaga sikap profesional dan jaraknya. Tapi Sarah tahu cara membaca antara baris. Sarah memperhatikan perubahan halus di ekspresi William ketika salah satu investor di rapat, seorang pria tua dan arogan bernama Gregory Shaw, memberinya senyuman menggoda. Rahang William mengeras. Nona Cole, kata Gregory, sedikit membungkuk di atas meja. Apakah mungkin meminta bantuanmu dengan acara yang sedang aku selenggarakan untuk investor asing? Sarah melihat ke arah William, yang tetap tak tergoyahkan. Bantuan seperti apa tepatnya? Aku butuh seorang penerjemah, tetapi juga seseorang yang bisa menangani tamu yang menuntut. Dan kamu tampaknya memiliki bakat khusus untuk menghibur orang. Dia memperhatikan nada dalam kata-katanya dan membuka mulut untuk menjawab, tetapi William lebih cepat. Nona Cole memiliki komitmen dengan perusahaan. Dia tidak tersedia untuk pekerjaan eksternal. Suaranya tajam. Gregory mengangkat alis, terkejut. Benarkah? Dia tersenyum, kilau provokatif di matanya. Aku pikir dia bisa memutuskan itu sendiri. William mempertahankan tatapannya dan keheningan di ruangan menjadi berat. Sarah memutuskan untuk campur tangan sebelum ketegangan meningkat. Tuan Shaw, terima kasih atas tawarannya. Tetapi saat ini saya fokus pada proyek internal perusahaan. Saya harap Anda menemukan seseorang yang cocok untuk acara tersebut. Gregory mengamatinya sejenak sebelum memberikan anggukan kecil. Dimengerti. Sayang sekali. Begitu rapat berakhir, William keluar dari ruangan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sarah tahu dia marah, tetapi tidak mengerti tepatnya alasannya. Apakah dia ingin agar dia menjauh dari Gregory, atau hanya membenci kehilangan kendali atas situasi? Bertekad untuk mendapatkan jawaban, dia pergi ke kantornya. William duduk di belakang meja, mengetik di komputer, tetapi saat melihatnya masuk, ia bersandar di kursi dan menyilangkan tangan. Apa itu? Dia menutup pintu di belakangnya. Dari apa yang kamu bicarakan? Di rapat. Apa masalahmu? Dia menghela napas. Aku tidak suka Shaw. Dia memiliki riwayat dengan wanita di perusahaan ini. Sarah mengangkat alis. Jadi, kamu sedang melindungiku?
Dia mengalihkan pandangannya. Ya. Dia menggigit bibirnya untuk menahan senyum. Dan apa sebenarnya yang kamu rasakan padaku, William? Dia menutup mata sejenak, seolah mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Aku. Sebelum dia bisa melanjutkan, ketukan di pintu menginterupsi mereka. Masuk, kata William, jelas kesal. Sarah menghela napas. Frustrasi. Asistennya, Olivia, masuk membawa sebuah amplop. Tuan Smith, ini telah dikirim dengan namamu. Sepertinya ini adalah undangan untuk acara amal untuk menghormati. Dia tiba-tiba terhenti saat membaca nama yang tercetak. Emily Charter. Keheningan memenuhi ruangan. Sarah tidak tahu siapa Emily. Tetapi melihat William, dia melihat warna menghilang dari wajahnya. Dia mengambil amplop dari tangan Olivia, dan hanya mengangguk. Terima kasih, Olivia. Asisten itu ragu sebelum pergi. Begitu pintu tertutup, Sarah perlahan mendekat. Siapa Emily? William memegang amplop dengan kuat, buku jarinya menjadi putih. Tunanganku. Sarah terkejut, terbelalak. Tunanganku? Dia mengeluarkan napas panjang sebelum akhirnya menemukan tatapannya. Mantan tunanganku. Sarah merasakan sesak di dadanya. Apa yang terjadi? William berdiri dan berjalan ke jendela. Dia meninggal. Pengakuan itu membuat hati Sarah terjatuh. Ya Tuhan, William. Dia mengangkat satu tangan, memotong segala usaha untuk menghibur. Tidak perlu mengatakan apapun. Hanya, berikan aku sedikit waktu. Sarah terdiam, mengamatinya sejenak sebelum mengangguk. Oke. Dia meninggalkan kantornya, tetapi pikirannya tetap bersamanya. Dalam beberapa hari yang berikutnya, William menjadi semakin tertutup. Dia menghindari percakapan panjang, sibuk dengan rapat, dan setiap kali Sarah mencoba mendekat, dia menemukan alasan untuk pergi. Tapi dia bukan tipe yang mudah menyerah. Suatu malam, saat melihat lampu kantornya masih menyala, dia memutuskan untuk mencoba lagi. Aku tahu kamu ingin sendirian, katanya, masuk tanpa mengetuk. William mengangkat matanya, kelelahan. Sarah, aku benar-benar hanya dengarkan. Dia menutup pintu dan berjalan mendekatinya. Aku tidak bisa membayangkan apa yang kamu lalui, tetapi menjauh dariku tidak akan mengubah apa yang kamu rasakan. William menutup matanya sejenak sebelum akhirnya berbicara. Emily adalah satu-satunya wanita yang aku cintai. Sarah merasakan sakit di dadanya, tetapi tetap tegar. Itu berarti kamu tidak akan pernah mencintai orang lain? Dia ragu. Aku tidak tahu. Dia mendekat dan memegang tangannya di antara tangannya. Kamu perlu mengizinkan dirimu merasakan lagi, William. Dia menatapnya dalam waktu yang lama sebelum akhirnya mengakui. Aku takut, Sarah. Dia tersenyum lembut, menggenggam tangannya. Aku juga. Pagi berikutnya, Sarah terbangun gelisah. Dia dan William akhirnya telah memecahkan penghalang di antara mereka. Tetapi sekarang bagian yang lebih sulit datang. Apakah dia bersedia untuk melanjutkan, atau apakah dia masih akan membiarkan masa lalu menentukan masa depannya? Saat minum kopi, pikirannya terus kembali ke malam sebelumnya. Ke cara William memegang tangannya. Ketakutan di mata William saat mengakui ketidakpastiannya masih hidup di benak Sarah. Dia hancur, dan dia ingin membantunya membangun kembali. Tetapi apakah dia akan mengizinkannya? Setibanya di kantor, Sarah menyadari bahwa dia kembali menutup diri. Sikapnya kaku, dingin. Itu tidak pernah menjadi pertanda baik. Selamat pagi, dia mencoba. Selamat pagi, dia menjawab tanpa emosi. Dia mengernyit. Bisakah kita bicara nanti? Tanpa mengalihkan pandangannya dari layar komputer, dia menjawab, aku sibuk hari ini. Sarah menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga kesabaran. Aku mengerti. Dia menjauh, tetapi frustrasinya semakin meningkat di dalam dirinya. Dia menjauh, dan itu membuatnya gila. Selama rapat, William tetap fokus pada pekerjaan, memperlakukan Sarah dengan acuh tak acuh setiap kali dia mencoba berinteraksi. CEO yang dingin dan tak tersentuh itu kembali. Hari berlalu, dan ketika malam tiba, Sarah memutuskan bahwa dia perlu jawaban. Dia menunggu sampai semua orang keluar dari gedung dan pergi ke kantornya. Kamu menghindariku. Dia menutup pintu di belakangnya.
William menghela napas, mengusap rambutnya. Sarah, aku tidak. Ya, kamu melakukannya. Dia memotongnya. Semalam, kamu akhirnya terbuka padaku, dan sekarang kamu menjauh lagi. Apa yang terjadi? Dia ragu sebelum menjawab. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan ini. Sarah menyilangkan tangan. Kenapa? Dia berdiri, berjalan mondar-mandir. Aku memiliki perasaan untukmu, Sarah. Perasaan yang tidak aku rasakan sejak lama. Jantungnya berdegup kencang mendengar itu. Jadi apa masalahnya? Dia berhenti dan menatapnya. Bagaimana jika aku tidak mampu? Bagaimana jika aku tidak bisa memberimu apa yang kamu layak dapatkan? Sarah menarik napas dalam-dalam, mengendalikan frustrasinya. Apa kamu pikir aku tidak tahu apa yang sedang aku hadapi? Aku tahu kamu memiliki bekas luka, William, tetapi itu tidak berarti kamu tidak bisa mencintai lagi. Dia mengalihkan pandangannya. Aku tidak ingin melukaimu. Dia mendekat, memegang wajahnya dan memaksanya untuk menatapnya. Maka berhentilah menyakitiku sekarang. Matanya penuh dengan konflik, tetapi sebelum dia bisa menjawab, ponsel Sarah bergetar. Dia mengambil perangkat itu dan merasakan benjolan di perutnya. Sebuah email dari perusahaan. Nona Sarah Cole telah mengundurkan diri dari perusahaan. Permintaan disetujui oleh CEO William Smith. Sarah membeku. Apa ini? William menjadi tegang. Sarah. Dia melangkah mundur, menggenggam teleponnya dengan erat. Apakah kamu sudah menandatangani pemecatanku? Dia menutup matanya sejenak. Aku kira kamu tidak akan tinggal setelah apa yang terjadi. Suaranya bergetar. Apakah kamu memutuskan untukku? Dia mengangguk perlahan. Sebuah rasa sakit dalam tumbuh di dada Sarah. Kamu selalu melarikan diri, William. Dan sekarang, alih-alih memberi aku kesempatan untuk memilih, kamu memutuskan untukku. Matanya membara. Mau tahu apa yang lebih menyakitkan? Aku akan memilih kamu. Dia berbalik untuk pergi, tapi dia memegang lengannya. Sarah, tolong. Dia menatapnya, matanya penuh dengan luka. Sudah berakhir, William. Dan dia pergi, meninggalkannya sendirian. Sarah tidak kembali ke kantor keesokan harinya. Dia sudah lelah mengejar seseorang yang terus menjauhkannya. Sekarang, duduk di bandara, memegang tiket penerbangannya ke kota lain, dia merasakan campuran antara lega dan kesedihan. Tiba-tiba, keramaian mulai muncul di sekitarnya. Orang-orang berbisik dan menunjuk. Ketika Sarah mengangkat matanya, jantungnya berhenti. William Smith ada di sana, di tengah bandara, dan dia tampak seperti pria yang putus asa. Dia berlari ke arahnya, mengabaikan pandangan penasaran di sekitarnya. Sarah. Dia menutup matanya sejenak sebelum menatapnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk mengatur napas. Aku bodoh. Dia menyilangkan tangannya. Setuju. Dia tertawa gugup. Kamu selalu menantangku. Dan kamu selalu melarikan diri. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, aku tidak ingin lari lagi. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang berubah? Dia menatap matanya. Aku sadar aku tidak bisa hidup tanpamu. Dia menelan ludah. William. Aku mencintaimu, Sarah. Matanya mulai berlinang air mata. Dan jika aku tidak mempercayaimu. Dia memasukkan tangannya ke saku dan tanpa ragu, berlutut di sana, di tengah bandara. Sarah terkejut. Apa yang kamu lakukan? Meminta kesempatan. Dia merasakan air matanya jatuh. Ini tidak adil. Dia tersenyum untuk pertama kalinya. Aku mempertaruhkan semuanya. Dia menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas. Aku membencimu karena melakukan ini di depan banyak orang. Dia tersenyum. Apakah itu berarti kamu akan tetap? Dia menggigit bibirnya sebelum mengangguk. Ya. William bangkit dan menariknya untuk ciuman dalam sementara orang-orang di sekitar mereka memberi tepuk tangan. Untuk pertama kalinya, dia tahu dia tidak akan melarikan diri lagi. Sarah tidak pernah membayangkan hidupnya akan menjadi seperti adegan dalam film romantis.
CEO yang paling dingin dan tak terjangkau di kota itu ada di sana, berlutut di tengah bandara, menyatakan cintanya di depan puluhan orang asing, semua dengan ponsel di tangan, siap merekam setiap detik. Bagian yang paling buruk adalah bagaimana hatinya terasa meleleh seperti mentega di bawah sinar matahari. William menggenggam tangannya dengan erat. Matanya yang penuh intensitas terfokus pada matanya, seolah-olah takut, jika dia melepaskannya, dia akan menghilang begitu saja. Aku tahu aku bodoh, Sarah, katanya tanpa mengalihkan pandangan. Dan aku tahu aku telah melakukan kesalahan lebih banyak daripada yang bisa kubilang. Tapi jika aku belajar sesuatu dalam beberapa hari terakhir, itu adalah bahwa satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah kamu dan aku. Dia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. William, aku, dia mengambil tangan lainnya, menggenggamnya dengan lembut. Biarkan aku membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik. Bahwa aku tidak akan lari lagi. Aku hanya butuh kesempatan untuk memperbaikinya. Jantung Sarah berdegup kencang. Dia tulus. Tanpa kesombongan, tanpa topeng. Hanya seorang pria yang berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Dia menarik napas dalam-dalam. Jika kamu berbohong. Aku tidak berbohong. Dia memotongnya. Baiklah. Dia menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. Oke. William tertawa lega dan tanpa ragu menariknya untuk ciuman. Kerumunan di sekitar mereka meledak dalam tepuk tangan dan sorakan. Dan seseorang berteriak, sekarang inilah romansa sejati. Lainnya bercanda, CEO tahun ini. Sarah tertawa di bibirnya. Kamu sadar kita sekarang viral, bukan? Dia mengangkat bahu dengan senyum. Selama kamu tetap bersamaku, aku tidak peduli. Malam itu, William tidak membiarkan Sarah pergi dari pandangannya. Mereka pergi bersama ke rumahnya dan, untuk pertama kalinya, dia membuka dunianya untuknya. Sarah melihat sekeliling, mengamati dinding putih apartemennya yang sangat terorganisir. Semua teratur dengan rapi, mencerminkan kepribadiannya yang terkontrol. Apartemenmu terlihat seperti keluar dari majalah desain. Canda Sarah, menganalisis furnitur yang ditempatkan dengan strategis. Dia tertawa. Itu karena aku tidak pernah punya seseorang yang berantakan semuanya. Dia mengangkat alis. Kamu menyiratkan aku berantakan. Aku hanya mengatakan bahwa mungkin sedikit kekacauan dalam hidupku tidak terlalu buruk. Sarah tersenyum, tetapi sebelum dia bisa menjawab, William menariknya ke pinggangnya, menekan tubuhnya ke tubuhnya. Kamu tahu ini tidak akan berakhir di sini, kan? Bisiknya, matanya membakar intensitas. Dia menatapnya, merasakan jantungnya berdegup kencang. Dan apa sebenarnya yang kamu coba katakan? CEO Smith. Dia memegang wajahnya dengan kedua tangan. Aku mengatakan bahwa, apapun yang terjadi, aku ingin kamu dalam hidupku. Kehangatan menyebar di dadanya. Jadi, kamu benar-benar siap untuk sesuatu yang nyata. Dia tidak ragu. Ya. Sarah tersenyum. Oke. Hari-hari berikutnya berbeda. Untuk pertama kalinya, William dan Sarah bersama tanpa batasan. Tanpa alasan, tanpa rasa takut. Dia memastikan untuk makan siang dengannya, menjemputnya untuk rapat dengan kopi di tangan, dan menariknya untuk ciuman setiap kali dia merasa tidak ada yang melihat, meskipun seluruh perusahaan sudah tahu. Sarah merasa bahagia. Benar-benar bahagia. Namun kemudian datang kejutan. Dia mulai merasakan kelelahan tiba-tiba, pusing yang sering, dan keinginan aneh untuk makanan yang tidak biasa dia makan. Dan tidak sampai dia menghabiskan pagi yang penuh rasa mual di kamar mandi, bahwa dia menyadari apa yang terjadi. Jantungnya berdegup kencang. Ini tidak bisa terjadi. Mengambil telepon, dia segera membuat janji. Pagi berikutnya, dia duduk di ruang tunggu praktek. Jantungnya berdebar. Dokter masuk dengan senyuman hangat. Selamat pagi, Nona Cole. Bagaimana perasaan Anda? Sarah menelan ludah. Ternyata mual. Dokter tertawa. Baiklah, kita akan mencari tahu mengapa. Tak lama kemudian, datanglah konfirmasi. Selama Anda hamil. Lantai seolah menghilang di bawah kakinya. Dia berkedip beberapa kali, mencoba memproses. Hamil? Dokter tersenyum. Ya, berdasarkan tes, Anda sudah sekitar 6 minggu.
Sarah menutup mulutnya dengan tangan. Dia mengharapkan anak dari William. Sebuah gelombang emosi melanda dirinya. Ketakutan, kegembiraan, kecemasan. Bagaimana dia akan bereaksi? Dia melihat tes positif di tangannya dan tahu bahwa dia tidak bisa menunda percakapan itu. Malam itu, dia pergi ke apartemennya. William menyambutnya dengan senyuman. "Sudah lama. Aku hampir pergi menjemputmu." Sarah memaksakan senyuman. "Aku perlu berpikir." Dia memperhatikan ketegangan di wajahnya dan mengernyit. "Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi?" Dia menarik napas dalam-dalam. "Ya." Dia mengambil tangannya di antara tangannya. "Sarah, kamu menakutiku." Dia menggigit bibirnya. "Aku hamil." Waktu seolah membeku. William diam selama beberapa detik. Matanya sedikit membelalak, mulutnya ternganga, tetapi tidak ada kata yang keluar. "Apa?" Sarah merasakan benjolan di tenggorokannya. "Aku tahu ini mengejutkan. Aku juga terkejut. Tapi ini nyata." Dia berkedip beberapa kali, mencoba memproses. Lalu, tiba-tiba, dia tertawa. Dia mengamatinya, ragu. "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia menariknya untuk pelukan erat, mengubur wajahnya di rambutnya. Dia tidak pernah membayangkan momen ini, tapi disinilah dia, memegang tangannya dengan erat, seolah takut jika dia melepaskannya, dia akan menghilang. Matanya intens, penuh dengan ketakutan tulus yang dipadukan dengan harapan. "Aku tahu aku bodoh, Sarah," kata William tanpa mengalihkan pandangan. "Dan aku tahu aku telah melakukan kesalahan lebih banyak daripada yang bisa aku hitung. Tapi jika ada satu hal yang aku pelajari dalam beberapa hari terakhir, itu adalah tidak ada yang masuk akal tanpa kamu." Dia merasakan air mata mengancam jatuh. "Jadi kamu tidak takut?" Dia sedikit menjauh hanya untuk memegang wajahnya di antara tangannya. "Takut? Ya. Tapi, di atas segalanya, aku bahagia. Sangat bahagia." Sarah tersenyum, merasakan beban kekhawatirannya sedikit berkurang. "Itu juga membuatku tenang." William tidak ragu. "Menikahlah denganku." Dia berkedip, terkejut. "Apa?" Dia tersenyum. "Menikahlah denganku. Bukan hanya karena bayi, tetapi karena aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Air mata mengalir di wajahnya. "Kamu serius?" "Aku tidak pernah begitu yakin tentang sesuatu." Dia mengeluarkan tawa kecil yang bergetar. "William." Dia memegang tangannya dengan kuat, seolah-olah mengikatkan momen itu. "Aku akan membuktikan padamu bahwa aku siap untuk ini." Sarah menatapnya di mata, merasakan hatinya sepenuhnya meleleh. "Jadi buktikan." Dia tersenyum. "Aku akan." Pada saat itu, Sarah tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sarah tidak pernah tipe orang yang terbawa kata-kata. Dia sudah mendengar janji sebelumnya. Kata-kata indah yang diucapkan dalam panasnya momen, penuh emosi, tetapi menghilang seperti asap keesokan harinya. Sekarang, dia berada di sini, menatap William, yang baru saja melamarnya. Hatinya ingin mengatakannya, ingin melompat ke pelukannya, tanpa ragu. Tapi pikirannya, yang selalu hati-hati, ragu. "William," dia membisikkan, merasakan berat keputusan itu. Dia memegang tangannya dengan lembut, matanya yang biru menatap matanya. "Aku tahu apa yang akan kamu katakan." Suaranya rendah dan tegas. "Kamu ingin memastikan. Kamu perlu melihat bahwa aku benar-benar telah berubah." Dia mengangguk, tidak bisa mengabaikan benjolan di tenggorokannya. "Aku hanya perlu tahu bahwa ini bukan hanya dorongan." Dia memegang tatapannya dan tersenyum. "Jadi aku akan membuktikannya." Dan itulah yang dia lakukan. Pagi berikutnya, Sarah terbangun dengan pesan di ponselnya. "William, aku akan menjemputmu jam 9. Tanpa pertanyaan. Dia mengernyit, tetapi mengetahui riwayat kejutan William, dia memutuskan untuk mengikuti alur saja. Ketika dia keluar dari rumah, dia menemukan William bersandar di mobil hitam yang elegan, dengan lengan disilangkan dan senyum nakal di bibirnya. "Kamu menjadi misterius," komentarnya saat masuk ke mobil. "Aku hanya bersikap strategis." Mereka mengemudikan mobil di sekitar kota sampai berhenti di depan gedung yang belum pernah dilihat Sarah sebelumnya. Ketika keluar,
Matanya tertarik oleh papan besar berwarna emas di atas pintu kaca, Bright Futures Community Center. Dia menatapnya, bingung. Apa yang kita lakukan di sini? William membuka pintu untuknya. Kamu akan melihat. Di dalam, tempat itu ramai. Anak-anak berlarian di koridor, relawan mengatur kotak sumbangan, dan guru membimbing kelompok kecil siswa. Sarah mengamati semuanya, menyerap suasana yang hangat. Aku biasa datang ke sini ketika aku lebih muda, William menjelaskan saat mereka berjalan. Dia menoleh padanya, terkejut. Setelah ibuku meninggal, ayahku terbenam dalam pekerjaannya. Untuk sementara, ini adalah satu-satunya tempat di mana aku merasa menjadi bagian dari sesuatu. Sarah menatapnya, menyerap setiap kata. Kamu tidak pernah memberitahuku itu. Dia tersenyum sisi. Aku tidak pernah memberitahu siapapun. Mereka memasuki sebuah ruangan di mana sekelompok remaja berkonsentrasi pada papan tulis yang penuh dengan perhitungan. Seorang nenek tua membimbing mereka, tetapi tampaknya kesulitan menjelaskan materi. Ketika dia melihat William, dia tersenyum. Aku pikir kamu tidak akan datang minggu ini. Aku mengalami beberapa kendala. Dia menjawab dengan senyuman sebelum berbalik kepada Sarah. Ini adalah Nyonya Hargrove. Dia adalah guruku ketika aku berusia 12 tahun. Sarah terbelalak. Kamu belajar di sini? Dia tersenyum. Sudah kukatakan, aku menghabiskan waktu di sini. Dia berbalik kepada gurunya. Butuh bantuan? Jika kamu bisa membuat anak-anak ini menyukai matematika, aku akan menerima tantangan apapun. William duduk di antara remaja-remaja itu, mengambil sebuah spidol dan mulai menjelaskan perhitungan seolah-olah itu adalah hal termudah di dunia. Sarah terdiam, mengamati. Dia sudah melihat beberapa versi William, CEO yang tanpa ampun, pria yang menawan dan gigih, si keras kepala yang menolak menerima kata tidak. Tetapi versi ini adalah yang baru. Dan dia menikmati setiap detiknya. Beberapa jam kemudian, ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang, Sarah akhirnya memecah keheningan. Apakah kamu melakukan ini setiap minggu? William mengangguk. Setiap kali aku bisa. Dia tersenyum, terharu. Aku tidak pernah membayangkan kamu adalah tipe pria seperti ini. Dia menatapnya. Tipe pria seperti apa? Tipe yang peduli pada orang lain. William tertawa pendek. Aku selalu seperti itu, Sarah. Kamu hanya tidak melihatnya. Dia menggigit bibirnya, merasakan jantungnya berdebar. Dan itu bagian dari ujianmu. Dia berhenti di lampu merah dan berbalik sepenuhnya kepadanya. Aku ingin kamu melihat semua bagian diriku, Sarah. Bukan hanya CEO. Bukan hanya pria yang menciummu ketika dia merasa tidak ada yang melihat. Aku ingin kamu melihat siapa aku sebenarnya. Dia menahan tatapannya, merasakan bahwa, untuk pertama kalinya, dia melihat tepat itu. Sarah merasakan kehangatan emosi menyebar di dalam dirinya, sebuah perasaan yang kuat, tak mungkin diabaikan. William tidak berhenti bahkan untuk sesaat menunjukkan komitmennya. Dia menyesuaikan jadwalnya agar memiliki lebih banyak waktu bersamanya, membawa kopi setiap pagi, dan bersikeras menjemputnya daripada mengirim sopir. Tidak ada satupun hari di mana dia tidak bertanya bagaimana kabarnya. Yang lebih penting, dia tidak pernah menjauh. Saat itulah Sarah menyadari bahwa dia sudah mendapatkan jawabannya. Selama makan malam di apartemen William, Sarah meletakkan peralatan makannya, menarik napas dalam-dalam dan menatapnya. William, dia berkata, suaranya bergetar. Dia mengangkat wajahnya. Ya? Tanyanya, penasaran. Aku ingin bilang ya. Dia menjawab, dengan senyum gugup. William mengernyit, terkejut. Ya untuk apa? Ya untuk kamu, dia berkata, jantungnya berdegup kencang. Dia terdiam sejenak, jelas menyerap kata-katanya, dan kemudian, tanpa ragu, dia berdiri, mengelilingi meja dan menariknya untuk ciuman dalam. Sarah tersenyum di bibirnya. Apakah itu berarti kamu suka dengan jawabanku? Dia bercanda. Dia tertawa, meletakkan dahinya di dahinya. Tidak pernah aku menyukai sesuatu lebih dari ini dalam hidupku. Sarah meletakkan tangannya di lehernya. Jadi, aku rasa kita resmi bersama. Dia memegang wajahnya dengan kedua tangan. Kita selalu bersama, dia berbisik,
Dan pada saat itu, Sarah tahu bahwa tidak ada lagi keraguan. Dia berada tepat di tempat yang seharusnya. Beberapa bulan terakhir sangat intens bagi Sarah. Jika seseorang memberitahunya bahwa hidupnya akan berubah begitu drastis, sejak hari dia secara tidak sengaja masuk ke toilet pria di perusahaan, dia pasti akan tertawa. Tetapi disinilah dia, terbaring di meja pemeriksaan, dengan gel dingin di perutnya, menggenggam tangan William sementara mereka berdua mengamati layar ultrasound dengan penuh perhatian. Bayi berkembang dengan baik, kata dokter, tersenyum sambil menunjuk layar. Genggaman tangan William di tangan Sarah semakin kuat, dan wajahnya, yang biasanya serius, kini dilunakan oleh emosi. "Itu bayi kita?" dia bertanya, suaranya serak. Sarah mengangguk, merasakan benjolan di tenggorokannya. "Ya, William, itu bayi kita." Dia mengeluarkan tawa pelan, tidak percaya, mengusap rambutnya. "Wow." Dokter tersenyum. "Semuanya terlihat baik. Bayi berkembang dengan baik." Sarah melihat William dan melihat bahwa dia benar-benar terhipnotis oleh layar, seolah-olah tidak ada hal lain di dunia ini yang penting. "Kamu baik-baik saja?" dia bertanya, sedikit tertawa. Dia berkedip, seolah kembali ke kenyataan. "Ya, aku hanya seorang CEO yang membuat keputusan besar, menutup bisnis jutaan dan sekarang semua itu terasa sangat tidak berarti dibandingkan dengan ini." Sarah tersenyum, merasakan hatinya meleleh. "Aku tahu." Dokter menghapus gel di perut Sarah dan menyerahkan beberapa gambar cetakan ultrasound kepada mereka. "Aku akan membiarkan kalian menikmati momen ini. Sampai jumpa di konsultasi berikutnya." Sarah dan William keluar dari ruang praktek bergandeng tangan, dalam keheningan. Di mobil, dia melihat gambar bayi itu. "Ini nyata. Kita akan jadi orang tua." Sarah memandangnya, melihat pria kuat dan tak tergoyahkan dalam bisnis kini sepenuhnya rentan dan emosional. "Ya, William, kita akan jadi orang tua." Dia meletakkan tangan di perutnya dan tersenyum. "Aku tidak pernah membayangkan sesuatu bisa membuatku begitu bahagia." Beberapa bulan ke depan berlalu dengan cepat. William berusaha untuk pergi bersamanya ke semua konsultasi, menggenggam tangannya selama setiap pemeriksaan, merayakan setiap kemajuan kecil. Dia sangat bersemangat setiap kali mendengar detak jantung bayi atau melihat perut Sarah tumbuh. "Kamu sadar bahwa aku secara resmi terobsesi dengan bayi ini?" dia berkata suatu hari, membaca buku tentang pengasuhan sambil lembut mengelus perutnya. Sarah tertawa. "Aku sudah menyadarinya." "Apakah kamu sudah memikirkan nama?" dia bertanya, menatapnya. "Belum. Bagaimana denganmu?" Dia tersenyum. "Aku punya beberapa ide, tetapi aku rasa kita sebaiknya menunggu sampai melihat wajahnya." Dia mengangkat alisnya. "Heh." Dia mengangkat bahu. "Aku punya firasat bahwa itu akan menjadi seorang gadis." Sarah tertawa. "Nah, jika itu benar, apakah kamu siap untuk menjadi ayah dari versi mini diriku?" Dia membuat ekspresi dramatis ketakutan. "Tuhan tolong kami." Dia memberikan tamparan main-main di lengannya, tertawa, dan William menariknya untuk mencium. "Anak laki-laki atau perempuan, saya sudah mencintai yang kecil ini lebih dari yang pernah saya pikirkan mungkin." Sarah menghela napas, bersandar dahi di dahi William. "Saya juga." Pernikahan terjadi sebelum bayi lahir. Dan seperti segala sesuatu di antara mereka, itu adalah campuran emosi, cinta, dan, tentu saja, sedikit kekacauan. Pada hari upacara, Sarah sedang bersiap di kamar hotel ketika sahabatnya Emma berlari masuk. "Kami punya masalah kecil." Sarah, yang sedang menyelesaikan pemakaian gaun, membelalakan matanya. "Ada apa?" Emma menggulung matanya, jelas tidak sabar. "Tentu saja tidak. Tetapi dia sedang panik." Panik seperti CEO yang terobsesi dengan kontrol yang tidak bisa mengatasi kurangnya kendali. Dia memeriksa jadwal pernikahan setiap 5 menit, ingin semuanya sempurna, dan membuat setengah dari tim acara stres. Sarah tertawa, mencoba menyembunyikan ketegangan. Dia hanya ingin semuanya berjalan sempurna. "Ya, dan jika dia terus seperti ini, pengantin pria akan pingsan sebelum kamu bahkan berjalan ke altar." Emma membalas dengan senyum sarkastis. Sarah mengambil napas dalam-dalam, merapikan gaun, dan memberikan senyuman percaya diri. "Serahkan padaku."
5 menit kemudian, Sarah menemukan William di taman hotel, lokasi upacara. Dia berjalan mondar-mandir, jelas gelisah, sambil mendiskusikan sesuatu dengan salah satu perencana. Ketika dia melihatnya, matanya membelalak. "Sarah, kamu tidak seharusnya melihatku sebelum upacara. Sayang," katanya, berlari ke arahnya. "Jika aku tidak datang ke sini, kamu akan mengalami serangan panik sebelum sampai ke altar." Sarah bercanda. Dia menghela napas, mengusap wajahnya. "Aku hanya ingin semuanya sempurna." Sarah mendekat, mengambil tangannya dan meletakkannya di perutnya. "Itu sudah sempurna, William." Dia memandangnya, menarik napas dalam-dalam. "Aku mencintaimu, dan sekarang, santai saja, atau aku akan membawamu ke altar." Dia tersenyum. "Aku ingin sekali melihat itu." Sarah berjalan menuju lorong, dengan buku di tangan, sementara William menunggunya dengan senyuman yang bisa melelehkan hati siapapun. Janji-janji mereka sangat emosional, dan tidak ada yang bisa menahan air mata. Ketika penghulu akhirnya berkata, "Kamu boleh mencium pengantin wanita," William tidak ragu sedikitpun. Dia menariknya untuk ciuman mendalam dan penuh gairah, membuat para tamu bertepuk tangan dan tertawa. Beberapa bulan kemudian, mereka berada di rumah sakit. Sarah, dengan tangan William menggenggam tangannya, menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk kontraksi berikutnya. "Kamu bisa melakukan ini, sayang," William berkata lembut. "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku lagi." Dia berteriak, menggenggam tangannya dengan kuat. William tertawa, merasakan jarinya menjadi mati rasa. "Tidak apa-apa, aku akan menerima hukumanku. Tetapi pertama-tama, mari kita bawa putri kita ke dunia." Beberapa menit kemudian, tangisan pertama menggema di ruangan. "Itu seorang gadis," dokter mengumumkan. William memandang Sarah, matanya bersinar dengan air mata. "Aku tahu." Sarah tertawa, kelelahan, tetapi dengan senyum bahagia. Tak lama kemudian, seorang perawat meletakkan bayi itu di pelukan Sarah, dan dia tidak bisa menahan air mata, memandang wajah kecil putrinya. "Hai, sayangku," dia berkata, terharu. William membungkuk dan mencium dahi putrinya, dan kemudian dahi Sarah. "Dia sempurna." "Ya, dia sempurna," jawab Sarah, dengan senyum kebahagiaan murni. William mengambil tangan kecil putrinya dan membisikkannya, "Selamat datang di dunia, putri kecilku." Pada saat itu, dengan istrinya di sampingnya dan putrinya dipelukan, William tahu bahwa dia tidak akan pernah lebih bahagia dalam hidupnya daripada saat itu. Sekarang, bayangkan kamu secara tidak sengaja masuk ke toilet yang salah. Apa pendapatmu tentang cerita William dan Sarah? Tinggalkan pendapatmu di komentar. Dalam skala 0 hingga 10, bagaimana kamu menilai cerita ini? Jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan notifikasi untuk mengikuti semua cerita kami. Dan, tentu saja, lihat lebih banyak cerita menarik dengan mengklik di sini di layar akhir.